Apakah dukhon adalah ledakan nuklir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galur Uli. Dalam channel ini akan menguak seputar hari kiamat, tanda kiamat, dan hal-hal yang berhubungan dengan kisah Islami. Mohon dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan apabila bahasan kami bermanfaat. Dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada saudaraku atas kesempatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa, mari kita bersolawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika sahabat Huzaifah bin Usaid dan sejumlah sahabat lainnya sedang mengobrol tentang hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang mendekati mereka kemudian bertanya, "Sedang mengingat apakah kalian?" "Kami sedang bersama mengingat tentang hari kiamat," jawab Huzaifah. Mengingat tema yang sedang diobrolkan tentang kiamat, ini menjadi momentum yang pas bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ilmu tentang hari kiamat. Kemudian beliau bersabda, "Kalian tidak akan pernah melihat hari kiamat sehingga kalian melihat 10 pertandanya, yaitu munculnya dukhon atau asap, dajjal, dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, Ya'juj Ma'juj, 3 musibah terbenamnya tanah, yaitu di tanah timur, di tanah barat, dan di jazirah Arab. Dan akhir dari pertanda kiamat tersebut adalah terdapat api yang menggiring umat manusia pada tempat di mereka bangkitkan." Hadis riwayat Muslim. Hal pertama yang disampaikan sebagai tanda 10 hari kiamat adalah munculnya dukhon sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Kemudian, apakah dukhon itu? Makna dukhon. Secara bahasa, dukhon bermakna asap. Lalu, dukhon yang bagaimana yang menjadi salah satu tanda kiamat? Apakah asap meteor seperti kata seorang penceramah akhir zaman? Atau asap gunung meletus? Atau asap yang seperti apakah? Pendapat ulama. Saudaraku, ada perbedaan pendapat ulama tentang dukhon yang dimaksud. Yang pertama, kabut yang menimpa kaum Quraisy. Pendapat ini menyatakan bahwa dukhon adalah sebuah kondisi kelaparan yang menimpa kaum Quraisy dikarenakan kondisi kekeringan yang berkepanjangan. Kondisi ini bahkan membuat debu yang kering berterbangan bersama angin sehingga disebutlah angin dukhon. Kabut yang terjadi saat mereka ditimpa kekeringan dan kelaparan karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan kesombongan mereka kepada ajaran Allah. Ketika mereka melihat ke langit, tergambar di mata mereka seakan berkabut karena akibat lapar yang sangat. Ulama yang mendukung akan keterangan dari Ibnu Qutaibah tersebut adalah sahabat Ibnu Mas'ud dan diikuti oleh beberapa ulama salaf yang lainnya. Ibnu Mas'ud pernah ditanyai oleh muridnya yakni Masruq karena mendengar seseorang dikindah yang menyatakan bahwa dukhon akan datang pada hari kiamat dan menyambar telinga serta penglihatan kaum munafik. Sementara bagi kaum mukmin, dukhon hanya akan berefek seperti terkena pilek. Ibnu Mas'ud kemudian berkata, "Siapa yang memiliki ilmu, bicaralah, dan siapa yang tidak memilikinya, maka ucapkan, Wallahu a'lam." Kemudian Ibnu Mas'ud menceritakan makna sebenarnya dari dukhon. Ketika orang kafir Quraisy tidak mau masuk Islam,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan untuk mereka. Beliau berdoa, "Ya Allah, timbakanlah kekeringan kepada mereka seperti kekeringan di zaman Yusuf." Lalu mereka mengalami kekeringan sampai banyak yang meninggal. Lalu mereka makan bangkai, tulang. Sementara orang melihat di antara langit dan bumi atau udara seperti asap. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Sahabat Ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan ada 5 tanda kiamat yang sudah terjadi, yaitu peristiwa Al-Lizam atau hukuman bagi kaum kafir, peristiwa Perang Romawi, Al-Batsyah atau kekalahan orang kafir pada Perang Badar, terbelahnya bulan, dan Dukhan. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulannya, menurut pendapat ini, Dukhan adalah asap berupa khayalan di pandangan mata saja, bukan asap yang nyata. Pendapat kedua menyatakan bahwa Dukhan akan muncul di hari kiamat dan bisa dilihat oleh semua orang. Para pendukung pendapat ini adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan ulama lain yang diperkuat oleh tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mencantumkan perkataan Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, "Dukhan belum terjadi, orang mukmin akan menjadi seperti orang pilek, lalu asap itu menghembus orang kafir sampai binasa." Dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata, "Suatu hari aku menemui Ibnu Abbas di waktu pagi. Ia berkata, 'Aku tidak tidur tadi malam hingga subuh.' Aku bertanya, 'Mengapa?' Beliau bercerita, 'Bintang berekor telah terbit. Aku khawatir Dukhan telah muncul. Ini yang membuatku tidak bisa tidur hingga subuh.' Hadis riwayat Hakim. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan status riwayat di atas sebagai riwayat yang sahih. Ini adalah sanad yang sahih sampai kepada Ibnu Abbas tintanya umat, penerjemah Al-Quran. Pendapat ini juga disepakati oleh sejumlah sahabat dan tabi'in, didukung oleh hadis-hadis sahih maupun hasan dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 11, yang artinya, kabut itu meliputi seluruh manusia. Inilah azab yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan dalam ayat ini, kabut tersebut akan meliputi seluruh manusia. Jika kabut itu hanya menimpa kaum Quraisy, maka tidak disebut meliputi seluruh manusia, karena hanya menimpa sekelompok orang saja. Pendapat yang ketiga merupakan gabungan dari pendapat pertama dan kedua, di mana Dukhan telah terjadi sebelumnya dan akan terjadi pula di akhir zaman. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi yang dibuat oleh Imam Al-Qurtubi. Mujahid mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud berpendapat ada 2 Dukhan. Salah satu telah terjadi, sementara yang satunya akan memenuhi langit dan bumi. Setiap mukmin mengalami pilek, sementara orang kafir telinganya dilubangi. Dukhan ditakuti Dajjal. Mengapa Dukhan begitu ditakuti Dajjal? Saudaraku, Dajjal bukanlah makhluk yang tidak memiliki kelemahan dan salah satunya adalah Dukhan. Sama seperti Dajjal, orang kafir dan Yahudi yang ada di Khurasan juga akan mengalami bengkak dari kepala hingga ke kaki akibat Dukhan. Dan mereka nantinya akan menjadi pengikut dari Dajjal sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal akan keluar di bumi bagian timur yang disebut Khurasan. Ia ditakuti oleh beberapa kaum yang wajah mereka seperti perisai yang dipukuli. Maksud dari perisai seperti yang dipukuli dari keterangan Rasulullah tersebut adalah wajah mereka yang bengkak karena efek Dukhan sehingga seperti benjol atau habis dipukuli. Lamanya Dukhan. Dukhan disebut sebagai kabut asap pertanda awal terjadinya hari kiamat. Peringatan tersebut tertuang dalam berbagai riwayat hadis dan kitab suci Al-Quran.
Al-Allamah Al-Khazib mengatakan dalam kitab tafsirnya, Huzaifah radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu dukhon?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Asap itu akan memenuhi timur dan barat. Asap itu bertahan selama 40 hari 40 malam. Orang mukmin akan terkena asap itu lalu membuatnya seperti orang yang terkena influenza. Sedangkan orang kafir akan seperti orang yang mabuk. Asap itu akan keluar dari dua lubang hidungnya, telinganya, dan duburnya." Pandangan sains tentang dukhon. Proses terbentuknya alam semesta dalam Al-Quran melalui asap dan benturan benda luar angkasa ternyata terbukti secara sains. Terdapat bukti sejarah bumi pernah dihantam benda angkasa sesuai Quran Surah At-Takwir ayat 1-6, yang artinya, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dijadikan meluap. Ayat tersebut sesuai dengan imajinasi sains yang menyatakan bahwa meteorit yang jatuh di laut akan membuat bumi mendidih dan menyebabkan aktifnya seluruh gunung berapi di bumi. Dengan demikian, dukhon dalam perspektif sains, kondisi bumi yang mencekam, terjadinya hujan asam dan panas global, bumi terinduksi oleh magnet atau seluruh meteor tertarik jatuh ke bumi. Kabut dukhon sebagai tanda kiamat tentunya menjadi rahasia dan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Kewajiban kita sebagai manusia hanyalah beribadah, menaati aturan, dan menjauhi larangannya agar mendapat perlindungan di hari kiamat. Apakah dukhon adalah ledakan nuklir? Di zaman modern ini, banyak ulama dan peneliti Islam mulai mengaitkan dukhon dengan asap nuklir. Ledakan senjata nuklir menciptakan awan jamur raksasa dan asap radioaktif yang bisa menyelimuti di langit, menyebabkan penyakit, kelaparan, bahkan perubahan iklim global. Fenomena ini disebut nuclear winter, yaitu pendinginan bumi akibat asap yang menghalangi sinar matahari, mirip dengan gambaran dukhon dalam Wahyu. Kemudian, apakah dukhon adalah nuklir? Jawabannya belum bisa dipastikan secara syariat, karena tidak ada dalil langsung yang mengatakannya. Namun, dari segi karakteristik, asap besar menyelimuti langit, menyakitkan, bersifat global. Bencana nuklir memang memiliki kemiripan besar dengan dukhon yang dijelaskan dalam ayat dan hadis. Ini memberi kita kemungkinan bahwa azab Allah bisa datang melalui teknologi buatan manusia sendiri. Ancaman nuklir di zaman ini bukan hanya hayalan. Dunia menyimpan ribuan senjata nuklir aktif. Perang skala global hanya sejauh tombol ditekan, maka tidak heran jika sebagian ulama kontemporer melihat dukhon sebagai peringatan keras bahwa kiamat bisa diawali oleh kesombongan manusia sendiri terhadap ciptaan Allah dan penyalahgunaan teknologi. Sebagai umat Islam, kita tidak hanya diajak untuk memahami makna dukhon, tetapi juga untuk mengambil hikmah darinya. Tanda kiamat besar bukan sekedar untuk ditakuti, tapi untuk disikapi dengan taubat dan amal soleh. Sebelum langit diliputi asap, apakah itu dukhon atau nuklir? Kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri dan dunia di sekitar kita. Demikianlah bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.